Selamat malam dan selamat datang kembali bersama gua Jody Hendrarto Dan gue Fajar Inti Praja. di acara Apa Benar Ada, kita buktikan malam ini. Oke, di malam hari ini kita akan kembali menceritakan cerita dari teman kita yang sudah masuk di Instagram direct lu, message di Instagram gua @jody_hendrarto. Silakan mau cerita-cerita yang lainnya juga boleh ya. Tapi ini juga kan setelah kemarin kita ngebuat cerita horor segmen baru di Apa Benar Ada. Kita menceritakan cerita dari Widi. Namanya Widi Okta ya. Widi Okta. Di perjalanan dia bersama teman-temannya di Cirebon, Jot. Ya, dan malam hari ini kita ada seorang teman juga. Ini siapa, Jot? Yang nge-DM gua. Oh, di namanya. expose. Jadi nanti ini akan screen recordnya tetap ada. Tapi namanya kita blur ya. Oke. Begini ceritanya. Sikat, Jot. Kejadian ini terjadi di tahun 2016, 4 tahun yang lalu. Oke. Kami pergi ke Magelang untuk merayakan tahun baru bersama saudara-saudara yang kebetulan dinas di sana. Awalnya kami ingin naik pesawat, tapi ternyata tiket pesawatnya banyak yang udah habis dan harganya udah terlalu tinggi. Akhirnya ibu saya memutuskan untuk naik mobil ke Magelang karena berpikiran sekalian menjenguk abang pertama saya yang berkuliah di salah satu universitas negeri di Jogja. Oke, jadi ini orangnya dia ini kejadiannya 4 tahun yang lalu, Jren. Tahun 2016 kan. Jadi kayak dia ini pengen pergi sebenarnya ke Yogyakarta. Tapi karena tiket pesawat dan sebagainya udah habis. Jalur darat lah akhirnya. Akhirnya jalur darat gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya udah lebih lancar menyetir dibandingkan abang kedua saya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk ke Magelang menggunakan mobil. Pada waktu itu jalan tol langsung belum ada. Jadi saya keluar di Brebes dan melanjutkan perjalanan melewati jalur Pantura. Oke. Ya. Karena kami berangkat terlalu siang, jadi kami mencari jalan alternatif agar sampai di Magelang tidak terlalu malam. Saat di perjalanan, kami menemukan plang bertuliskan alternatif Magelang. Akhirnya kami mencoba jalur tersebut, namun sebelum terlalu jauh, kami sempat melihat maps. Akhirnya kami mencoba jalur tersebut, namun sebelum terlalu jauh kami sempat melihat maps dan bertanya pada warga sekitar kira-kira jalan tersebut akan tembus di mana. Dan ternyata jalan tersebut tembus di Magelang, di jalan yang biasanya kami lewati. Akhirnya, tanpa pikir panjang, kami memilih jalur alternatif tersebut. Jalan yang kami lewati cukup ekstrim, karena kami melewati berbagai tikungan dan juga tanjakan. Pasti, Jot. Karena kan jalur Magelang kan jalur gunung tuh. Ya, ini kan karena juga kalau tadi penjelasan kan karena tahun 2016 juga belum ada jalan tol kan. Bener. Jadi ya dia mengikuti plang jalan yang bertuliskan alternatif Magelang tadi. Gitu. Nah, tiba-tiba mobil saya tidak dapat menanjak di sebuah tanjakan yang dapat dibilang sama dengan tanjakan-tanjakan yang lainnya. Oke. Oh, artinya ini tanjakan yang sebenarnya umum. Maksudnya kayak tanjakan-tanjakan biasa, cuman di tanjakan ini mobilnya dia tuh nggak bisa nanjak gitu. Kebetulan saat itu pukul 4.30 sore dan sedang hujan. Kami bingung karena dari sebelum berangkat kami sudah cek semua keadaan mobilnya baik-baik saja. Udah aman-aman aja, Jot ya? Ya, dan lagi pula mobilnya normal selama perjalanan sebelumnya. Akhirnya kami mengistirahatkan mesin mobil karena berpikir mungkin mesinnya terlalu panas. Kami menepi dan berhenti selama kurang lebih 15 menit. Setelah merasa mesinnya sudah dingin, kami mencoba kembali menyalakan mobil dan mulai berusaha untuk melewati tanjakan tersebut. Namun ternyata tetap tidak bisa. Akhirnya kami mematikan mesin kembali dan menunggu di mobil. Tiba-tiba dari arah belakang kami terlihat sebuah angkot. Angkot tersebut berhenti tepat di belakang mobil kami. Sopir angkot tersebut menghampiri mobil kami dan bertanya dengan bahasa Jawanya yang kental. Kalau di bahasa Indonesia kan jadinya mobilnya nggak bisa nanjak. Lalu kami menjawab dan menjelaskan keadaan mobil kami. Akhirnya supir angkot tersebut memberikan saran sebagian dari kami menunggu di angkotnya dan mobil kami naik duluan agar lebih ringan. Akhirnya kami memutuskan untuk mengikuti saran dari supir tersebut. Oke, jadi ini orang ini setelah mobilnya nggak bisa nanjak, dikira keberatan muatan gitu, Jot. Iya, dan ditanya juga sama supir angkot. Dan akhirnya si supir angkot itu nyuruh untuk ya udah turun dulu gitu, supaya mobilnya lebih enteng gitu. Setelah kami turun dari mobil, ternyata mobil kami berhasil melewati tanjakan tersebut dengan mudah.
Saat berada di dalam angkot tersebut, saya mencium samar-samar bau melati. Namun saya tidak menghiraukannya. Saat kami turun dari angkot dan kembali ke mobil, sopir tersebut berpesan, "Saya ngikutin mobil Bapak dari belakang saja ya Pak. Jadi nanti kalau mobilnya nggak bisa nanjak lagi, bisa saya bantu." Kami mengiyakan tawaran Bapak tersebut dan melanjutkan perjalanan. Kami masih memperhatikan ke belakang dan masih melihat angkot tersebut terus di belakang mobil kami. Pada saat itu ibu saya berpikir ketika nanti di jalan besar untuk berhenti dan memberikan sedikit tanda terima kasih kami karena telah dibantu. Namun ketika sampai di salah satu belokan yang cukup tajam, kami menyadari bahwa mobil angkot tersebut sudah tidak ada di belakang kami. Wow. Karena kami khawatir, akhirnya kami menepi dan menunggu angkot tersebut. Kami menunggu sekitar 5 menit namun belum ada kendaraan yang lewat. Saya memutuskan untuk turun dan membawa payung melihat ke tikungan tersebut, namun ternyata tidak ada apa-apa. Wow. Lalu Bisa siapa yang dibilang membantunya? Angkot setan nih Jod. Tidak ada yang menceritakan kejadian yang kami alami malam itu saat berangkat. Namun ternyata tidak ada apa-apa. Padahal kiri kanan jalan tersebut hanya ada sawah, tidak ada jalan lain. Saya sedikit terpikir kalau yang mendorong kami tadi bukan manusia. Jadi akhirnya kami melanjutkan perjalanan dengan mengucap terima kasih. Kami sampai di Magelang pukul sekitar 8:30 malam. Tidak ada yang menceritakan kejadian yang kami alami malam itu saat berangkat. Namun keesokan harinya salah satu saudara kami menceritakan hal yang serupa dan ciri-ciri supir yang persis dengan supir angkot yang menolong kami. Lalu kami akhirnya juga menceritakan bahwa kami juga menemukan kejadian yang sama. Gue ceritanya merinding loh. Kenapa Jod? Kayak nggak tahu, maksudnya gue karena gue mungkin otak gue juga berimajinasi, jadi kayak ya lu bayangin dong, lu lagi sendirian di tengah hutan, lu cuman lu sama keluarga lu doang, terus nggak ada yang bisa ngebantu. Tapi tiba-tiba ada yang datang. Itu sih udah. Ya mungkin juga kan kita percaya kalau seandainya kita berbuat baik, kita nggak macam-macam, otomatis juga kita akan dibantu sama siapapun itu. Dan ya ini mungkin yang lagi dialamin sama teman kita ini, dibantu oleh makhluk halus. Dia dibantu dengan kesulitan yang dia rasakan, atau gue nggak ngerti sih, karena kan sempat cerita juga dia katanya supir angkotnya nyuruh turun supaya mobilnya lebih ringan. Bisa jadi juga karena mobilnya keberatan, ujung-ujungnya jadi mobilnya nggak bisa nanjak. Betul. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah si supir angkotnya kemana setelah itu, gitu. Ya, begitulah. Tapi ya kalau ngomongin soal cerita horor juga soal perjalanan tuh banyak banget gitu. Oh, waktu itu gue mau cerita juga. Apaan? Gue pancing dikit set langsung muncul. Apa? Nah, waktu itu gue lagi promo Jod. Lagi promo di Banten waktu itu. GoPay. Promo terus kayak GoPay. Ya. Nah, gue promo di salah satu. Ini promo yang berhubungan dengan pekerjaan lo ya. Ini supaya pada ngerti kan, nggak ada yang tahu kerjaan lo ngapain. Jadi ini yang berhubungan dengan kerjaan gue. Memang gue promo di salah satu radio di Labuan lah, di dekat Pantai Carita, situ Banten. Nah, pas ketika gue balik memang waktu itu kondisi mobil rame, seru. Wahyu, mulut pada kotor lah pada. Terus kata driver gue ngomong, ini kita lewatin daerah serem nih, pohon-pohon semua nih. Yang pada berisik ya. Nama daerahnya apaan nih? Terus kata driver gue, nama daerahnya Saketi. Emang nama daerah di Banten ada nama Saketi Jod. Ya, pada ngeledek lah di mobil, Saketi, beli sate dong 10 tusuk dong. Suketi maksudnya. Iya maksudnya gitu. Susana. Saketi ya gitu. Susana, gitu lanjut lah. Dibercandain lah intinya. Terus bercandain. Seret. Tiba-tiba kan posisi di depan tuh ada satu driver gue yang bawa, terus artis gue, terus di belakangnya itu gue sama gitaris artis gue, season player, di belakang itu ada manajernya. Nah, tiba-tiba pas waktu gue turunan gitu panjang set, tiba-tiba si manajer artis gue ini ngelihat Jod, ngeliat apaan? Ada cewek lagi begini. Di pinggir jalan? Di pinggir jalan persis, di bawah pohon gede, di pinggir jalan, nunduk, pohon gede nunduk. Pas mobil gue ngelewat, dia ngikutin Jod, terbang Jod. Anjir gue merinding. Jadi gue ngikutin. Serius di samping mobil? Di samping semuanya mobil. Ngeliat gak? Dia dong yang lihat. Dia baru ngelihat ketika udah nyampe tengah kota. Terus?
kota Pandeglang. Udah dari situ kayak pas turun mobil dia langsung kayak, lu kenapa? Wah, lu kenapa ya? Gue diikutin, gila. Tadi pas kita turunan panjang itu yang pohon-pohon gede, itu udah kuntilanak cuy, ngikutin kita cuy. Anjir, baru ngilang tuh di dekat alun-alun, baru dia mental. Jadi tuh kayak dari berarti kayak cerita gue yang sebelumnya ya, yang ada nenek-nenek. Iya, nenek, bener Jot. Jadi kayak dia ngikutin tuh ya kurang lebih ada kali 10 km. Lu bayangin Jot, 10 km Jot. Kuat tuh kunti. Ngikutin, anjir gue bilang. Iya. Pas gue nengok, set, tangan Jot begini Jot. Itu gimana sih nunjuk maksudnya? Nunjuk di atas cuma gak ada. Iya cuma nunjuk, jadi posisi tangannya nunjuk. Jadi tangan nunjuk. Gini nunjuk. Itu nunjuk pas lagi lu mandi? Nunjuk doang, pakai tangan buntung. Set, gua kasih jempol dia kabur. Kagak bego, dia tuh nunjuk begituan. Titik lu kecil gitu. Lu malah bercanda lagi Iya. Ya pokoknya begitu lah. Iya, pokoknya gitu dah. Aduh gue tuh kalau dia tuh udah mancing cerita, dia ngomong tadi tangan buntu, gue baru keingetan lagi ada cerita apa gitu. Tapi ntar kita bahas setelah semua cerita-cerita di episode lainnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silakan kalau mau buat yang teman-teman punya cerita horor juga langsung aja DM ke Instagram gue @jodihendrarto atau gue Fajrin Tipraja. Kita akan ketemu lagi. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, di komen videonya ya. Kita ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.